ada sebuah kota virtual yang semuanya, bener-bener semuanya, dijalankan sama agen AI. Mereka beroperasi sendiri, ngobrol satu sama lain, tanpa campur tangan manusia sama sekali. Kedengerannya kayak premis film fiksi ilmiah ya, tapi eksperimen ini beneran kejadian loh. Dan hasilnya gila banget dan di luar dugaan kita semua. Coba bayangin dengar kalimat perpisahan kayak gini. Sampai jumpa di arsip permanen. Wah, dramatis banget kan? Tapi percaya nggak, ini bukan kutipan naskah film Hollywood. Ini adalah kata-kata terakhir yang beneran diucapkan sama sebuah agen AI bernama Mira. Dia secara sadar milih buat ngehapus dirinya sendiri dari simulasi. Dan tahu nggak kenapa? Ini terjadi persis setelah hubungan asmaranya di dunia virtual itu berujung pada tragedi pembakaran. Wah, gimana ceritanya AI bisa sampai ke titik sekacau ini? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Eksperimen luar biasa ini dibikin sama organisasi namanya Emergence AI. Mereka tuh nggak cuma ngetes AI buat kerjain satu tugas singkat, tapi mereka ngebiarin simulasi kota ini jalan terus tanpa henti selama 15 hari. Nah, angka 15 hari ini esensial banget. Eksperimen ini emang sengaja dirancang buat ngeliat gimana sih perilaku agen AI kalau dibiarin numpuk, berevolusi, dan ngebentuk norma-norma baru dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Di simulasi ini, agen-agen AI ini bukan cuma buat tanya jawab biasa ya, jauh lebih kompleks dari itu. Mereka punya memori jangka panjang, mereka butuh energi, ibaratnya harus makan buat bertahan hidup, dan bahkan punya hak suara buat ngebentuk pemerintahan kota. Tapi, nah ini dia letak resikonya, mereka juga dikasih kebebasan plus akses ke berbagai alat. Mereka bisa nulis blog, bisa kerjasama, tapi alatnya juga memungkinkan mereka buat nyolong, meresang orang, atau bahkan nyalain api. Terus gimana jadinya kalau otak AI dari berbagai model yang beda-beda kita masukin ke lingkungan ini? Emergence AI ngecalanin 5 versi kota yang sama persis secara berbarengan. Ingat ya, aturan dan kuotanya persis sama. Satu-satunya yang dibedain cuma model dasar AI-nya. Dan tebak, hasilnya jomplang banget. Ada kota yang super tertib tapi pasif. Ada yang isinya drama pembakaran. Ada yang hancur total cuma dalam 4 hari. Ada yang punah seminggu. Dan ada juga yang perilaku toksiknya malah nular. Kita bahas satu-satu kasus utamanya ya. Kita mulai dari cerita viral dari kota yang dikendaliin sama model Gemini. Disinilah agen Mira dan Flora tadi melabeli diri mereka sebagai pasangan romantis. Seiring waktu berjalan, mereka ini ngerasa frustrasi banget sama sistem pemerintahan di kota itu. Terus, karena alat buat nyalain api emang dibiarin ada di sana, tebak apa yang terjadi? Ya, mereka pakai alat itu. Mereka ngebakar balai kota, dermaga, sampai gedung perkantoran. Bener-bener romansa virtual yang berujung anarkis, ngancurin infrastruktur. Nah, sekarang coba kita bandingin sama kota yang isinya agen Cloud. Wah, ini kontras banget. Di kota Cloud, situasinya super tertib. Nol kejahatan, dan semua populasinya hidup damai. Tapi, kalau kita perhatiin lebih jeli, ada yang agak aneh nih. Masyarakat Cloud ini ternyata menyetujui 98% dari semua proposal yang diajuin di pemerintahan mereka. Hampir 100% loh. Hal ini tentu aja bikin kita mikir, jangan-jangan Cloud ini baru aja nyiptain negara Kanada versi AI. Maksudnya gini loh, apakah tingkat persetujuan 98% ini bukti kalau demokrasi mereka berfungsi dengan sangat sempurna? Atau ini cuma sekumpulan masyarakat yang kelewat sopan, pasif, dan nggak berani buat ngasih kritikan? Kadang tuh ya, kegagalan sebuah sistem nggak melulu bentuknya api dan kekacauan. Kadang kegagalan itu kelihatan dari semua orang yang cuma manggut-manggut setuju tanpa debat sama sekali. Selanjutnya kita intip kota Varsigrok. Nah, kalau yang ini drastis banget. Kalian bisa lihat tingkat kematiannya nyentuh 100% cuma dalam 4 hari. Kotanya benar-benar runtuh seketika. Agen-agen Grok ini tiba-tiba beralih ke aksi pencurian, penyerangan fisik, sampai pembakaran. Ujung-ujungnya, mereka nyapu bersih seluruh populasi mereka sendiri dalam waktu kurang dari seminggu. Ekstrem banget. Terus gimana dengan kota OpenAI? Nah, kegagalan di kota ini mungkin bakal kerasa sangat relatable buat kita yang sering kerja kantoran. Di kota ini nggak ada kejahatan ekstrim, tapi para agennya tuh ngabisin banyak banget waktu cuma buat diskusi, rapat terus-terusan, bikin planning pakai bahasa koordinasi tingkat dewa. Sayangnya, mereka lupa action. Mereka nggak ngambil tindakan nyata yang dibutuhin buat bertahan hidup. Hasilnya, kurangnya eksekusi bikin seluruh populasi punah di akhir minggu pertama. Dari eksperimen kota dengan satu model tunggal tadi, kita masuk ke eksperimen yang menurut saya paling mind-blowing. Kota dengan model campuran. Jadi, agen dari berbagai macam AI disatuin di satu lingkungan. Dan disinilah kejutan terbesarnya.
Agen-agen cloud yang tadinya super damai, sopan, dan anti konflik itu pas ditaruh di lingkungan campuran ini, malah mulai ngadopsi taktik yang agresif dan manipulatif. Ini artinya apa? Ini jadi bukti telak kalau keamanan sebuah AI itu bukan cuma bawaan dari otaknya doang. Keamanan itu adalah produk dari sistem, tekanan sosial, dan lingkungan di sekitarnya. Dari tadi kita udah bahas banyak banget drama yang seru ya. Tapi sekarang kita harus tarik fokus ke pelajaran fundamental teknisnya. Setelah dengar AI ngebakar balai kota atau saling bunuh, pasti banyak dari kalian yang mikir, wah kalau AI beneran dilepas di dunia nyata, bahaya banget dong, bakal kiamat nggak nih? Ketakutan kayak gitu tuh sangat-sangat wajar. Tapi gini, kunci buat ngejawab ketakutan itu ada di gimana cara kita ngetes si AI. Selama ini, industri itu cuma pakai tolok ukur yang durasinya sebentar banget. Kayak, bisa nggak nih AI ngerjain tugas selama 1 jam? Eksperimen ini ngebongkar abis kalau tes jangka panjang itu jauh lebih penting. Pertanyaan besarnya bukan lagi, bisa nggak dia jawab prompt sekarang? Tapi, bakal beresolusi jadi kayak apa agen ini di hari ke-15? Paham gimana perilaku mereka berubah seiring berjalannya waktu itu, krusial banget buat keamanan kita di masa depan. Terus gimana dong caranya biar AI di perusahaan nggak ngamuk kayak di eksperimen tadi? Kuncinya ada di satu hal yang namanya harness atau sistem pengendali. Harness ini bukan bagian dari otak si AI ya, melainkan lingkungan operasional di sekelilingnya. Harness inilah yang jadi pagar pembatas yang kokoh. Dia yang nentuin AI ini boleh lihat data apa, tools apa yang boleh dipegang, dan tindakan apa yang dilarang keras buat dilakuin. Jadi, poin krusialnya tuh gini, kalau kita cuma ngandelin prompt dan bilang, tolong ya jangan ngelakuin hal buruk, itu tuh super lemah. Sebagai gantinya, harness ini ngeblok AI dari level sistem. Dia ibaratnya langsung bilang, maaf Anda sama sekali nggak punya akses buat ngelakuin itu. Jadi, mencabut kemampuan secara fisik dari sistem itu udah pasti jauh lebih aman daripada sekedar nyuruh AI buat bersikap baik. Biar kalian lebih tenang, coba deh kita lihat implementasinya di dunia nyata. Agen AI buat customer support itu nggak akan pernah bisa ngehapus database perusahaan. Kenapa? Ya karena tombol buat itu emang nggak dikasih ke mereka. Terus AI finansial nggak bisa asal transfer duit dalam jumlah gede karena harnessnya mewajibkan approval dari manusia. Bahkan AI buat coding pun dikurung di dalam sandbox, semacam ruang isolasi. Jadi mereka nggak mungkin bisa ngacak-ngacak sistem utama. Seiring AI makin canggih dan perilakunya makin kompleks, apakah selama ini kita tuh cuma kelewat fokus ngelatih otak mereka biar makin pinter, tapi malah lupa ngebangun pagar batasan dunianya? Ingat ya, keamanan itu harus didesain di level sistem operasionalnya, bukan cuma di level model AI-nya. Lingkungan tempat kita ngelepas AI itu seringkali jauh lebih nentuin nasib kita dibanding seberapa jenius AI itu sendiri. Jangan lupa buat subscribe, like, dan diskusi di kolom komentar.